Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik, selamat datang. Sebelumnya, boleh saya tahu nama Anda siapa? Nama saya Azza Hanifah. Oke, Mbak Azza Hanifah, kalau boleh tahu ini dipanggilnya siapa ya? Dipanggil Azza. Oke, Mbak Azza, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Zara Khairunisa, saya di sini seorang konselor. Baik, sebelum kita melanjutkan ini semua, apa Mbak Azza sudah pernah melakukan konseling? Belum. Oke, jadi Mbak Azza ini belum tahu ya apa itu konseling. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling perorangan ya. Oke, jadi konseling perorangan itu merupakan kegiatan yang ada di layanan bimbingan konseling yang di dalamnya kita melakukan beberapa kegiatan dan juga ada beberapa asas. Salah satunya yaitu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan merupakan segala sesuatu cerita yang Azah lakukan ini itu tidak boleh saya sampaikan kepada orang lain. Jadi cerita Mbak Azah ini pasti akan saya rahasiakan. Nah, yang kedua itu ada asas kekinian. Asas kekinian itu eh, Mbak Azah, cerita Mbak Azah yang akan menceritakan kepada saya itu yang Mbak Azah alami saat ini, bukan yang masa lalu. Selanjutnya yaitu ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini maksudnya di dalamnya kita akan berkomunikasi dengan baik dan benar. Oke, jadi sekarang apa yang Mbak Azah rasakan saat ini? Saya sedang merasakan banyaknya tugas dan kesulitan mengerjakannya karena dikejar deadline. Oke, jadi Mbak Azza ini merasa banyak tugas, sulit dalam belajar dan dikejar-kejar deadline gitu ya. Saat mengalami itu apa yang Mbak Azza rasakan? Saya merasakan cemas dan takut. Oke, jadi Mbak Azza ini merasa takut dan cemas ketika Mbak Azza ini merasa banyak tugas dan sulit memahami pelajaran. Selain cemas dan takut, Mbak Azza kira-kira merasakan apa lagi? Saya lebih merasa tertekan. Tertekan, oke. Jadi Mbak Azza merasa cemas, takut, tertekan di saat Mbak Azza ini sulit memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru dan diberi tugas yang banyak oleh gurunya Mbak Azza. Kira-kira apa nih yang Mbak Azza lakukan saat Mbak Azza itu merasa cemas? Saya biasanya melakukan dengan emosi. Meluapkan dengan emosi. Lalu ketika Mbak Azza merasa takut, Saya melakukannya dengan menangis. menangis. Oh, menangis. Berarti dengan menangis, apakah Mbak Azza sudah merasa lebih tenang? Iya. Kemudian ketika Mbak Azza untuk menghindari ketiga hal tersebut, apa yang Mbak Azza biasa lakukan? Meminta bantuan kepada teman. Jadi ketika Mbak Azza merasa sulit dalam memahami materi, diberikan banyak tugas oleh guru, Mbak Azza bertanya kepada teman untuk menguranginya itu. Apakah itu membantu? Ya, cukup membantu. Jadi Mbak Azza ini ketika merasa sulit memahami materi pembelajaran dan merasa banyak tugas, Mbak Azza ini bertanya kepada teman dan itu cukup membantu ya. Nah, selain ketiga perasaan tadi itu yang Mbak Azza merasa cemas, takut, tertekan, apakah ada perasaan-perasaan lain mungkin yang belum disampaikan kepada Ibu? Kesal sih, Bu. Kesal seperti apa? Coba bisa dijelaskan lebih dalam mungkin? Kesal sama guru yang memberi tugas hanya memberikan PowerPoint saja, tidak dengan menerangkannya. Jadi Mbak Azza ini kesal kepada guru, mungkin beberapa guru ya, tidak semua, satu atau dua guru saja yang hanya memberikan PowerPoint namun tidak menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugasnya dan hanya memberikan tugas saja tanpa memberikan penjelasannya, begitu. Jadi setelah Mbak Azza merasa kesal ini, apa Mbak Azza sudah pernah berbicara secara pribadi kepada guru tersebut bahwasanya Mbak Azza ini kurang suka gitu terhadap cara guru itu tidak memberikan penjelasan materi namun hanya memberikan tugas? Sudah pernah. Apakah itu secara pribadi? Enggak sih, Bu. Di sekolah ada guru BK dan guru BK memberikan kertas kepada kita untuk menyampaikan kesan-kesan kepada guru di sekolah.
Oh, jadi melalui guru BK tersebut, Mbak Azza menyampaikan kesan Mbak Azza kepada guru tersebut. Berarti bukan secara pribadi ya. Jadi Mbak Azza memberikan kesan kepada guru tersebut melalui guru BK yang memberikan kertas-kertas kepada muridnya untuk menyampaikan kesan-kesan. Lalu guru BK tersebut memberitahu kesan-kesan muridnya kepada guru-guru tersebut. Tidak tahu. Oh, jadi Mbak Azza tidak tahu apakah guru BK itu menyampaikannya kepada guru itu atau tidak? Jadi masih menjadi tanda tanya ya, apakah guru BK tersebut menyampaikan kepada guru mata pelajaran itu atau tidak. Jadi Mbak Azza ini belum tahu. Iya. Nah, kira-kira nih, apakah Mbak Azza ini perlu untuk berbicara secara pribadi, secara langsung kepada guru mata pelajaran tersebut mengenai Mbak Azza ini kurang paham dalam pembelajarannya. Mbak Azza ini kesal karena hanya diberikan tugas tapi tidak diberikan penjelasannya. Apakah perlu? Kenapa? Takut. Takut. Bukankah itu menjadi sulit bagi Mbak Azza dalam menjawab tugas karena Mbak Azza kan tidak memahami pelajarannya, hanya diberikan tugas, hanya diberikan PPT. Apakah itu menjadi kendala bagi Mbak Azza dalam menjawab tugas? Tidak. Kenapa tidak? Karena masih bisa teman. Oh, jadi tidak langsung kepada guru mata pelajaran, namun masih bisa bertanya kepada teman, begitu? Ya. Apakah itu cukup? Cukup. Oke, cukup. Jikalau seandainya guru tersebut masih terus saja melakukan seperti itu, hanya memberikan tugas, memberikan PPT saja tanpa memberikan penjelasan materinya, apakah Mbak Azza tidak ingin mencoba berbicara terhadap guru tersebut? Tidak. Tidak. Kenapa? Kan nanti juga Mbak Azza yang sulit. Karena nanti juga sadar sendiri. Sadar sendiri. Dengan Mbak Azza belum menyampaikan secara langsung pada guru tersebut, kenapa Mbak Azza mempunyai pernyataan bahwa nanti gurunya akan sadar sendiri? Soalnya kadang hari ini membagi tugas dan beberapa hari baru menjelaskan penjelasannya. Oh, jadi hari ini hanya memberikan tugas, namun beberapa hari kemudian baru menjelasin. Menurut Mbak Azza dengan perubahan tersebut, seperti itu perubahan yang dilakukan guru tersebut, dengan Mbak Azza belum menyampaikan keluh kesahnya kepada guru itu, apa mungkin ada teman atau orang lain yang sudah mengkonfirmasikan keluh kesahnya? Belum. Tapi mungkin ada yang tidak mengerjakan tugas. Oh, jadi dari ada yang tidak mengerjakan tugas tersebut. Apakah Mbak Azza termasuk yang seperti itu? Oke, Mbak Azza, dari awal cerita Mbak Azza merasa sedih, rasa sedih yang diawali dengan rasa takut, cemas, khawatir, karena takut mengerjakan tugasnya tidak sesuai dengan deadline-nya, betul? Lalu Mbak Azza melampiaskan rasa kesalnya, rasa emosinya, rasa cemasnya itu dengan menangis ya. Oke, Mbak Azza juga merasa kesal dengan guru mata pelajaran tersebut yang hanya memberikan PPT-nya saja, hanya memberikan tugas-tugas tanpa dengan memberikan materi penjelasannya dan cara mengerjakan tugasnya, begitu. Lalu Mbak Azza mencari tahu itu dengan bertanya kepada teman saja tanpa bertanya langsung kepada guru mata pelajaran itu. Kenapa? Gak berani sama takut. Gak berani sama takut. Apa Mbak Azza sebelumnya punya pengalaman dengan guru tersebut? Enggak, tapi takut bilang gak sopan. Oke, berarti itu hanya tebak-tebakan Mbak Azza saja ya. Kira-kira menurut Mbak Azza, apa tebak-tebakan itu benar bisa diyakini kenyataannya bahwa guru tersebut mengira itu tidak sopan? Enggak juga sih. Oke, berarti hanya tebak-tebakannya Mbak Azza saja ya. Oke, kita berandai-andai saja ya Mbak Azza. Pengandaian Mbak Azza itu, jika saya berbicara seperti itu, maka guru mata pelajaran tersebut akan mengira itu tidak sopan. Atau Mbak Azza merasa itu akan berpengaruh ke nilai Mbak Azza di kemudian hari? Enggak juga. Oh, tidak. Berarti jika demikian, tidak apa-apa dong kalau Mbak Azza berbicara langsung kepada guru mata pelajaran. Iya juga.
Berarti Mbak Azza mau dong mencoba berbicara kepada guru mata pelajaran tersebut secara pribadi? Nggak mau, Tetap nggak mau, kenapa? karena kurang penting. Rasa kurang penting. Kira-kira di mana letak pentingnya kapan Mbak Azza harus berbicara kepada guru mata pelajaran itu? Kalau emang udah kepepet, Kalau udah kepepet, contoh hal kecil kepepet itu seperti apa? misalkan kalau waktu deadline-nya udah sedikit terus belum selesai ngerjain tugasan mungkin Saat deadline-nya sudah dekat tapi Mbak Azza ini belum bisa menjawab tugasnya, baru kepepet anaknya dengan guru mata pelajaran itu. ya. Seandainya nih Mbak Azza, di depan Mbak Azza ini ada guru mata pelajaran tersebut yang Mbak Azza maksud. Kira-kira Mbak Azza mau berbicara dengannya? Enggak, Mohon maaf sebelumnya, ini Pak Guru atau Bu Guru ya? Pak Bu. Nah, Pak Guru, misalkan di depan Mbak Azza ini ada Pak Gurunya. Mbak Azza ingin menyampaikan nggak keluh kesah Mbak Azza itu karena cara belajarnya Pak Guru itu tidak disukai Mbak Azza karena hanya menyampaikan PPT-nya saja, hanya memberikan tugas, tidak menyampaikan materi dan tidak menyampaikan cara pengerjaan tugasnya. Atau Mbak Azza mau ingin berkeluh kesah dengannya? Enggak, soalnya aku kan lagi tertutup. Oh, lebih tertutup. Tapi di sini kita bisa menggunakan teknik kursi kosong, Mbak Azza. Jadi, Mbak Azza ini berandai-andai membayangkan di depan Mbak Azza ini ada Pak Guru tersebut. Jadi, Mbak Azza ini bisa berkeluh kesah kepada guru tersebut, mengkomunikasikannya dengan baik, menceritakan bahwa Mbak Azza kurang suka terhadap cara pembelajaran guru tersebut yang hanya memberikan PPT, memberikan tugas tanpa menjelaskan materinya. Mbak Azza mau mencoba? Enggak deh, soalnya dengan guru BK mungkin sudah cukup. Dengan guru BK saja mungkin sudah cukup. Tapi khawatirnya guru BK tersebut tidak menyampaikan keluh kesahnya yang dirasakan oleh Mbak Azza kepada guru tersebut. Gimana? Mbak Azza mau mencobanya? Di sini dengan menggunakan teknik kursi kosong ini, Mbak Azza berandai-andai seandainya membayangkan ini di hadapannya Mbak Azza ini ada guru tersebut, Mbak Azza bisa ngomong apa aja tanpa menyebutkan nama, kelas. Di sini akan dirahasiakan karena di konseling juga kami menggunakan asas kerahasiaan. Mau mencobanya Mbak Azza? Boleh deh. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu ya apa itu teknik kursi kosong. Jadi teknik kursi kosong itu di sini ketika si klien merasa ragu atau sungkan berbicara kepada seseorang. Nah, kliennya itu Mbak Azza sendiri merasa ragu dan sungkan berbicara kepada guru mata pelajaran tersebut. Nah, dengan teknik kursi kosong ini, Mbak Azza berandai-andai membayangkan guru tersebut itu ada di hadapan Mbak Azza. Mbak Azza bercerita dengan membayangkan guru tersebut itu ada di hadapan Mbak Azza. Dengan Mbak Azza membayangkan pakaian yang biasa dipakai guru tersebut, membayangkan postur tubuhnya. Nah, jadi nanti saya akan menggunakan kursi ini. Mbak Azza cerita seluas-luasnya apa yang Mbak Azza ingin sampaikan kepada guru tersebut. Mbak Azza cerita seluas-luasnya. Saya akan berdiri di samping kanan Mbak Azza. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya melihat Mbak Azza bercerita kepada guru tersebut ya. Mulai ya, Mbak Azza bayangkan saja Pak Guru tersebut ada di hadapan Mbak Azza. Cuma mau bilang kalau ngasih tugas tolong dijelasin terlebih dahulu dan jangan terlalu banyak untuk memberi tugas. Ada lagi mungkin permintaan terima kasih atau permohonan maaf? Mohon maaf Pak sebelumnya, kalau emang ingin memberikan tugas tolong dijelaskan terlebih dahulu dan jangan terlalu banyak. Dan terima kasih untuk Bapak yang sudah mendengarkan cerita keluh kesah saya kepada Bapak. Udah, itu aja Mbak Azza. Oke, tadi Mbak Azza sudah melakukan teknik kursi kosong ya, di mana Mbak Azza berandai-andai di hadapan Mbak Azza ini ada Pak Guru tersebut. Dan sebelumnya juga Mbak Azza sudah melakukan konseling bersama saya
dengan menceritakan apa yang saat ini sedang Mbak Azah rasakan. Oke, selanjutnya setelah Mbak Azah melakukan ini, apakah Mbak Azah merasa lebih baik? Ya, Apa dengan setelah melakukan teknik kursi kosong ini Mbak Azah merasa lebih tenang, lebih terentaskan mungkin? iya, jadi merasa lebih tenang dan lega. Mbak Azah merasa lebih tenang dan lega setelah melakukan teknik kursi kosong ini ya. Apa dengan itu setelah ini Mbak Azah ada keinginan untuk berbicara secara langsung kepada guru mata pelajaran tersebut? Enggak, Kenapa Mbak Azah merasa terlalu sungkan, takut, ragu untuk berbicara kepada guru mata pelajaran tersebut? soalnya saya lebih tertutup. Lebih merasa tertutup. Hmm, Kalau seandainya suatu saat nanti, kemungkinan nanti Mbak Azza ada rasa ingin saja berbicara kepada guru tersebut, apakah ada rasa inginnya saja? Enggak. Enggak. Oke, baik. Setelah ini apa ada hal yang ingin disampaikan lagi oleh Mbak Azza? Oke, tidak ada. Berarti next, apakah Mbak Azza ingin melakukan konseling lagi kepada saya? Ya, insya Allah. Kira-kira nih Mbak Azza ingin menyampaikan apa saat itu? Terkait hari ini Mbak Azza kan bercerita kepada saya, Mbak Azza itu kan tadi bilang merasa lebih tertutup ya, lebih tertutup, sungkan untuk bicara kepada guru, kepada orang lain. Kira-kira Mbak Azza yang bercerita tentang apa? Ingin lebih terbuka. Ingin lebih terbuka. Yang lebih terbuka dalam hal apa nih? Contohnya, contoh kecilnya Mbak Azza ingin lebih terbuka bercerita kepada teman dan keluarga. Nah, itu contohnya. Kira-kira Mbak Azza ingin lebih terbuka dalam hal apa? Ingin lebih terbuka bercerita kepada teman dan orang lain. Mbak Azza ingin lebih terbuka dalam bercerita kepada teman dan orang lain. Oke, berarti next minggu lagi Mbak Azza datang ke sini pukul 9 ya, sama seperti hari ini tadi. Dan kita akan membahas bagaimana sih caranya Mbak Azza itu lebih terbuka dalam bercerita kepada teman dan orang lain. Apa ada lagi yang ingin Mbak Azza sampaikan hari ini? Tidak ada. Oke. Jikalau sudah tidak ada, saya cukupkan ya konseling hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih banyak karena Mbak Azza sudah mempercayakannya kepada saya untuk bercerita kepada saya, Zara Khairunisa. Sebelum itu saya minta maaf jika ada kalimat yang mungkin tidak mengenakan di hatinya Mbak Azza. Saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.